Wabah corona yang melanda dunia sejak 2020 membuat Siska tertarik membuka buku Get Well Soon karya Jennifer Bright yang terbit 2017. Buku itu memaparkan cerita-cerita menarik seputar wabah dari masa ke masa. Apa saja wabah tersebut dan bagaimana masyarakat saat itu menyikapinya? Yang pertama kita mulai dari tarian Strasbourg. Suatu hari pada bulan Juli 1518 di Strasbourg, Alsace, Prancis, seorang wanita menari-nari di jalan. Tariannya aneh sekali. Dia terus menari sampai pingsan. Tapi begitu siuman, dia menari lagi. Terus begitu, wanita ini diperkirakan menari hingga berhari-hari loh. Anehnya, orang-orang kemudian ikut bergabung, termasuk warga kota lain. Mereka juga menari sembari menyentak-nyentakkan anggota badan ke segala arah. Aneh sekali pokoknya. Awalnya sih cuma terlihat begitu aneh, tapi lama-lama ngeri juga ya, karena orang-orang itu menari sampai kaki mereka terluka, sampai darah mengalir dan merembes dari alas kakinya. Setiap hari 15 orang tumbang di jalan. Ada yang gagal jantung, dehidrasi, atau infeksi. Sampai sekarang tidak ada yang tahu persis apa yang menyebabkan wabah menari mania itu. Wabah kedua adalah pes. Tahu penyakit pes? Penyakit maut hitam ini gejala pertamanya adalah muncul bisul. Semakin lama semakin bengkak sampai sebesar buah apel. Penderitanya juga mengalami demam, muntah, dan akhirnya meninggal. Pada abad ke-14, penyakit pes mengurangi hampir 30% dari populasi Eropa. Waktu itu belum ada yang tahu ya penyebabnya, makanya berbagai ide pengobatan yang konyol juga bermunculan. Ada yang menyarankan misalnya tinggal diselokan, karena dengan begitu tubuh terbiasa dengan kotoran, sehingga wabah tidak lagi membahayakan. Waduh, padahal pes kan dibawa oleh kutu tikus. Kalau disuruh tinggal diselokan, jadi semakin sering tuh ketemu tikus. Tapi ada juga saran yang benar. Dokter Prancis terkenal, Nostradamus misalnya ya, menyarankan orang untuk terbiasa mandi dan mencuci pakaian supaya terhindar dari penularan. Sayangnya orang-orang saat itu kebanyakan kepala batu. Mereka malah lebih percaya mandi justru akan membuat pori-pori tubuh melebar sehingga penyakit bisa lebih mudah masuk. Begitu anggapannya waktu itu. Orang-orang Eropa zaman itu menurut buku Get Well Soon rata-rata memang biasa mandi setahun cuma 2 kali. Dan mereka juga jarang berganti pakaian. Terus yang ketiga adalah cacar. Pada tahun 1525, orang Spanyol yang sedang sakit cacar datang ke benua Amerika. Penyakit cacar pun menyebar di sana, menghancurkan masyarakat Inca. Bahkan 7 tahun setelah itu, Francisco Pizarro dari Spanyol mampu menaklukkan kerajaan Inca hanya dengan 168 orang bawaannya. Padahal suku Inca diprediksi memiliki 80.000 pasukan yang siap tempur. Berhubung terjangkit cacar, mereka jadi melempem dan terbantai. Kalau orang-orang Spanyol sendiri sih kebanyakan sudah kebal ya, karena memang cacar sudah ada di Eropa selama bertahun-tahun. Virus cacar sendiri akhirnya menumpas 90% dari populasi Inca. Jadi boleh dong dibilang penyakit cacar sudah membantu Spanyol menaklukkan benua Amerika. Wabah berikutnya adalah kusta. Gimana ya rasanya tangan terbakar tapi kita merasa biasa-biasa saja.
Ini bukan pemain sirkus loh, tapi gambaran orang-orang yang menderita kusta. Penyakit ini menyebabkan orang yang menderita mati rasa, meskipun sedang terkena sesuatu yang membahayakan. Lama-lama habis deh tuh jari, tangan, bahkan anggota tubuh lainnya. Karena penderita kusta mudah dikenali, stigma dan pengucilan juga gampang diberikan. Tahun 1856 misalnya ya, pemerintah Hawaii secara paksa mengkarantina penderita kusta di pulau terpencil Molokai. Lalu pada tahun 1873, Pastor Damian, seorang misionaris Katolik dari Belgia, malah sukarela mengabdi ke pulau itu. Padahal beliau sudah tahu ya, kusta menular melalui luka terbuka. Benar saja, Pastor Damian akhirnya kena juga. Beliau pertama kali menyadari tertular kusta pada tahun 1884 ketika menjatuhkan secangkir teh panas dan kakinya tidak merasakan apa-apa. Siska bisa merasakan, pasti hancur sekali perasaannya saat itu, juga perasaan para pasien yang selama ini dilayaninya. Tetapi kebaikan hati akan selalu mendapat balasan. Pengabdian Pastor Damian ini akhirnya dikanonisasi oleh gereja pada tahun 2009. Pandemi kelima adalah kolera. Para dokter di Inggris waktu itu bersikukuh kolera disebabkan oleh udara yang berbau tidak sedap. Teori racun, begitu mereka menamainya. Menurut mereka, jumlah kasus kolera dapat dikurangi jika kualitas udara kota London diperbaiki. Pemerintah setempat pun memerintahkan semua orang untuk membuang timbunan sampah ke sungai Thames. Wah, gawat loh. Itu kan sungai utama yang memasok sebagian besar air minum penduduk kota. Nah, barulah pada tahun 1854 ketika semakin banyak korban berjatuhan, penyebab kolera sebenarnya mulai jelas. Dr. John Snow yakin bahwa lembaga medis selama ini keliru. Sayangnya, lembaga medis tetap mengusung teori racun. Barulah pada wabah kolera berikutnya di tahun 1866, orang-orang mulai merebus air minum mereka. Setelah itu tidak pernah ada wabah kolera lagi di London dan Dr. John Snow dinyatakan sebagai pahlawan. Wabah keenam adalah flu Spanyol. Maret 1917, seorang dokter Amerika di Texas mendeteksi adanya flu mematikan yang menyebar dengan cepat di Eropa. Dia memperingatkan lembaga medis karena khawatir prajurit yang sedang latihan di Eropa terinfeksi dan mereka akan membawa flu itu ketika pulang kembali ke Amerika. Sayangnya, tidak ada yang mendengarkan peringatan itu. Entah karena meremehkan, entah karena saat itu kan masa Perang Dunia Pertama ya. Makanya saat itu ada larangan menyebarkan kabar-kabar yang berpotensi merusak semangat dan mental publik. Lalu, antara tahun 1917 sampai 1919, 100 juta orang meninggal karena flu Spanyol ini. Sebanyak 675.000 diantaranya adalah warga Amerika. Anehnya, pada musim panas 1919, penyakit itu melemah dengan sendirinya. Entah apa penyebabnya, belum diketahui. Nah, memperhatikan cerita-cerita dalam buku Get Well Soon, Siska jadi merasa apa yang kita alami saat ini ya, pandemi COVID-19 adalah pengulangan sejarah, pengulangan pandemi. Ada peringatan mara bahaya, lalu diabaikan, diremehkan, tercetus solusi-solusi konyol, wabah semakin parah, barulah muncul solusi yang ilmiah. Begitu kan, berputar seputar itu terus.
Tapi Siska tuh benar-benar berharap ya pandemi COVID ini segera berakhir sebagaimana wabah-wabah yang pernah melanda dunia. Yang terpenting adalah berhenti berdebat, berhenti saling menyalahkan, dan utamakan logika dalam menyelesaikannya. Oke?